Pada malam hari di sebuah hutan, ada dua orang pria bersembunyi. Salah satu dari mereka mendengar suara-suara, lalu mengambil senjata untuk memeriksa apa yang terjadi. Tiba-tiba, mereka diserang oleh binatang tak dikenal. Saat dikejar monster, pemuda yang dikenal sebagai nomor 3 mencoba melarikan diri. Namun sayangnya ia ditangkap oleh Komandan Mogadorian yang merampas kalungnya, lalu mengeksekusinya di tempat. Pemuda itu berubah menjadi debu dan hilang dari atmosfer. Si Komandan Mog meletakkan kalung di lehernya bersama dengan yang lain, menunjukkan bahwa ini bukanlah korban pertamanya. Beralih kepada seorang remaja bernama John atau nomor 4, yang sedang bersenang-senang di laut bersama teman-temannya. Di malam hari ia pergi berenang dengan seorang gadis, namun tiba-tiba kakinya mulai bersinar hingga membuatnya berteriak kesakitan. Ia juga melihat bayangan nomor 3, yang memperingatkannya tentang bahaya yang akan datang. Orang-orang melihat kejadian tersebut dan merekam John yang bertingkah tak biasa, lalu mengejeknya sebagai orang aneh. Di pagi hari, John terbangun di pantai dan seorang pria bernama Henry sudah berada di dekatnya. Henry mengatakan bahwa nomor 3 dan John adalah remaja dengan kekuatan super, dan masing-masing dari mereka memiliki pelindung yang harus melakukan segalanya untuk melindungi mereka dari bahaya mematikan. Henry adalah pelindung John. Ia memperhatikan luka di kaki John dan menyadari bahwa nomor 3 telah dihabisi. Akhirnya Henry dengan cepat membawa John dan meninggalkan tempat tinggalnya di pantai. Henry juga menghancurkan semua foto John bersama teman-temannya, mencegah dari pelacakan para Mog. Selama perjalanan, John menyatakan bahwa ia dan 8 anak berbakat lainnya yang memiliki kekuatan super melarikan diri dari planet Lorien. Mereka diserang oleh Mogadorian atau Mog, yaitu alien botak yang terlihat sebelumnya. Karena Mog telah menghabisi para remaja dalam urutan menaik, maka bekas luka di kaki John menunjukkan bahwa nomor 1, 2, dan 3 telah dihabisi. Sekarang, John adalah target musuh berikutnya. Henry lalu memberinya identitas baru karena John harus tetap bersembunyi. Mereka memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah tua di Ohio demi keamanan. Di sana, John menemukan poster bintang football bernama Bernie Kosar. Di malam hari, seekor kadal kecil diam-diam mengikuti mereka. Sementara itu, Henry mencoba menghilangkan John sepenuhnya dari media sosial agar Mog tidak dapat melacaknya. Tiba-tiba, keduanya dikejutkan oleh suara aneh di luar rumah, dan kadal tersebut kini berubah menjadi anjing. John memilih untuk merawatnya dan memberinya nama Bernie Kosar. Awalnya Henry menentang gagasan itu, tetapi John mengatakan Bernie hanyalah seekor anjing dan bukan sebuah ancaman. Malam harinya, Henry diam-diam menyembunyikan kotak misterius di dalam jam dinding tanpa sepengetahuan John. Ini adalah kotak untuk John yang ditinggalkan oleh ayahnya sebelum ia meninggal. Tetapi John akan mengambilnya pada waktu yang tepat. Di sisi lain, nomor 6 tiba di rumah dekat pantai untuk mencari John. Tetapi ia tidak menemukan siapapun. Ia memutuskan untuk membakar rumah tersebut dan setelah ledakan hebat terjadi, gadis itu ternyata memiliki kekuatan tahan dari kobaran api. Keesokan paginya, John berubah pikiran dan bersikeras ingin tetap pergi ke sekolah. John berjanji tidak akan membuat masalah, hingga Henry pun menyerahkan ponsel serta dengan enggan melepaskan John. Ketika John tiba di sekolah, anjing itu tetap mengikuti John ke sana. Saat menunggu jadwal sekolahnya, John melihat gadis bernama Sarah yang sedang berada di ruang kepala sekolah karena diam-diam memotret seorang guru di kelas. John pun mengagumi kecantikan Sarah yang natural. Staf administrasi sekolah meminta Sarah untuk menemani John ke lokernya. Henry kemudian menelpon John untuk memeriksa apakah semuanya baik-baik saja, tetapi John tidak mau menjawab. Tak lama kemudian, Mark beserta teman-temannya mendekati John dan memperkenalkan diri. Ketika mereka pergi, John melihat Mark memukul seorang remaja kutu buku bernama Sam dan membuang papan luncurnya. John mengembalikan papan luncurnya dan menyapa Sam si kutu buku. Usai sekolah, John menyadari Sam kembali diganggu oleh Mark. Merasa kesal, John mengambil bola itu dan melemparkannya dengan kencang ke salah satu teman sekelas Mark hingga ia terjungkal. John kemudian menyadari bahwa Sarah menunjukkan ketertarikan padanya karena Sarah diam-diam memotretnya dari jarak jauh. Di malam hari, John menemukan situs web tempat Sarah menyimpan semua fotonya termasuk album foto dirinya. Henry sengaja menghapus semua foto John, bertujuan agar John tidak terpublis. Sementara, para Mog mengetahui bahwa nomor 4 masih hidup setelah menemukan sisa-sisa foto yang terbakar di tempat tinggal John sebelumnya.
Keesokan harinya di kelas, telapak tangan John mulai memancarkan sinar cahaya yang sangat kuat yang dikenal sebagai lumin. Henry merasakan sesuatu ketika ia melihat cahaya yang sama di jam dinding, dan ia bergegas pergi ke sekolah. Begitu panik, John segera menuju ruang kebersihan, dan mencoba mematikan cahaya tersebut. Henry datang serta meyakinkan John. Ia menjelaskan bahwa cahaya itu berarti kekuatan Super John akan mulai terwujud. Saat tiba di rumah, Henry memberitahu John bahwa ia akan menjadi lebih kuat dan lebih cepat, namun ia harus belajar mengendalikan kekuatannya. Henry mengatakan jika John tidak dapat kembali ke sekolah sampai ia belajar mengendalikan kekuatannya. Penasaran dengan kekuatan itu, John menunjukkan kekuatan tersebut pada anjingnya, lalu ia menyelinap keluar rumah melalui jendela. John bereksperimen dengan kekuatannya dengan melempar batu hingga melintasi lapisan ozon dan melakukan lompatan yang sangat indah. Sementara itu, Komandan Mok membeli beberapa barang di supermarket, lalu memberikannya kepada binatang aneh dan misterius. Kembali ke John, ia tak sengaja bertemu Sarah di jalan lalu mengajaknya jalan-jalan bersama. Kemudian, mereka memperhatikan Sam si kutu buku sedang bersama ayah tirinya di seberang jalan. Sarah pun mengundang John ke rumahnya untuk makan malam dan memperkenalkan John kepada keluarganya. Orang tua Sarah mengatakan jika putri mereka sangat tertarik dengan fotografi dan menyarankan mereka untuk pergi ke karnaval malam kota. Setelah makan malam, mereka pergi ke kamar Sarah. John menemukan buku diari Sarah yang mengungkapkan jika Sarah tidak suka difoto. Tak diduga, anjing John tiba-tiba muncul di luar rumah dan terus-menerus menggonggong hingga memaksa John untuk pergi. Terlihat dengan jelas bahwa Mark begitu cemburu melihat John keluar dari rumah Sarah. Keesokan harinya, Sam bertanya kepada John tentang apa yang terjadi pada tangannya di dalam kelas, tapi John menolak untuk membicarakannya. Tepat ketika Sam menasihati John untuk menghindari Sarah, cat berwarna pink yang Mark pasang sebelumnya meledak dari dalam loker mereka. Cat tersebut telah mengotori foto Sam bersama ayah kandungnya hingga membuatnya kesal. Menjadi marah, Sam mencoba mengkonfrontasi Mark, tapi Sam malah diolok-olok oleh mereka. Telapak tangan John mulai bersinar lagi, namun ia berhasil tetap tenang dan berjalan pergi. Saat membersihkan dirinya di kamar mandi, Sam bercerita tentang ayah kandungnya yang terobsesi dengan alien, namun ia menghilang secara misterius. Sam berpikir mungkin saja para alien telah menculik ayahnya. John melihat Sarah di lorong sekolah, tapi kali ini ia memutuskan untuk menghindari Sarah. Henry yang telah melakukan penelitian terhadap ayah Sam, mengunjungi sebuah pabrik tua di mana ayah Sam telah melakukan sebuah eksperimen. Di sana ia menemukan tanda-tanda misterius di kolom, dan batu bercahaya aneh di tanah yang dikenal sebagai penentu lokasi. Henry lalu membawa pulang benda tersebut dan mulai mempelajarinya. Sementara itu, John berada di kamarnya. Ia menerima undangan dari Sarah untuk menemaninya ke acara festival. Selama festival musim semi, Sarah mengungkapkan bahwa ia dan Mark dulunya adalah pasangan, namun Mark sengaja membocorkan semua rahasianya kepada orang lain setelah mereka berpisah. Keduanya kemudian naik permainan kereta menyeramkan yang memasuki hutan. Ketika mereka tiba di area berikutnya yang bernama Gerbang Neraka, Mark beserta teman-temannya menyerang John dan memukuli John. Sementara teman lainnya menculik Sarah, lalu membawanya kepada Mark. Saat Sam diam-diam mengawasi mereka, John dengan terpaksa menggunakan kekuatannya. John akhirnya menyelamatkan Sarah, dan hampir saja mematahkan lengan Mark. Segera setelah kejadian itu, John menemani Sarah pulang dan mereka pun berciuman. John kini menyadari bahwa ia telah menjadi lebih kuat, di mana ia mampu memecahkan bola lampu dengan telapak tangannya. John kemudian mengunjungi rumah Sam dan mengungkapkan asal-usul yang sebenarnya kepada Sam. John memperingatkan Sam agar tidak memberitahu siapapun, karena itu mungkin akan membahayakan dirinya dan Sam pun setuju. Keesokan harinya, seorang polisi setempat yang merupakan ayah Mark tiba di rumah John. Ia menginterogasi John dan menuduhnya telah menyerang putranya, tetapi John menyangkal hal itu. Henry merasa bangga pada John, karena John mulai terbiasa dengan kekuatannya. Tak lama kemudian, video John yang berteriak kesakitan di lautan menjadi viral. Henry menyarankan agar mereka segera pergi, karena ia tidak dapat menghapusnya. Namun karena John telah jatuh cinta pada Sarah, John tidak patuh pada Henry dan menolak untuk pergi. John mulai bertengkar dengan pelindungnya, hingga mereka terlibat perkelahian singkat. Tak lama berselang Henry pun diculik, dan John harus pergi ke tempat itu untuk menyelamatkan pelindungnya. Bersama Sam, mereka pergi ke tempat tujuan.
Saat mereka tiba di sana, John memerintahkan Sam untuk mengikuti seorang pria, sementara ia menyelinap ke dalam rumah. John menemukan beberapa artikel surat kabar tentang orang hilang, dan akhirnya menemukan Henry yang tidak bisa bergerak. Para penculik ternyata adalah 2 orang ahli teori konspirasi yang sengaja dikirim oleh Mok. Mok kemudian menerobos pintu lalu menyerang mereka. Saat John dan Sam melarikan diri, Henry menghadapi Mok itu. Sam kehilangan kunci mobil, dan John menggunakan kekuatannya untuk menyalakan kendaraan. Namun sebelum mereka pergi, Mok itu muncul dan menusuk tepat dada Henry. Saat mereka mulai berkendara, Henry menyerahkan benda khusus serta pelacak kepada John dan mengungkapkan bahwa ayah Sam menggunakan batu itu untuk mencari para remaja Lorraine yang masih hidup. Henry memerintahkan John segera menemukan teman sesamanya sebelum ia meninggal, karena kekuatan gabungan mereka akan cukup untuk menghentikan para Mok. Tidak berhasil menangkap John, Mok tiba di rumah penganut teori konspirasi dan mengeksekusi mereka karena telah gagal melaksanakan tugas. Di tempat lain, polisi setempat menyerbu rumah John dan menyatakan jika John sebagai teroris. Sarah menjadi curiga dan bertanya-tanya, siapakah John sebenarnya? Saat mereka sedang mengemudi, Sam mengaku bahwa ia memiliki pecahan batu lain milik ayahnya saat mencari alien di Meksiko. Saat Sam mencari anjing John untuk membantunya menemukan batu di tempat persembunyian, John berhenti di rumah Sarah demi menjernihkan suasana dan mengucapkan selamat tinggal. Polisi tiba di rumah Sarah, sementara John dan Sarah sedang berada di atas atap. Sarah terjatuh dari atap saat ia berdiri, tapi untungnya John menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk menyelamatkan Sarah. John mau tidak mau terpaksa menunjukkan kekuatannya lagi demi menghentikan mobil polisi. Keduanya melarikan diri dari kejaran polisi dan pergi menuju sekolah. Sementara itu, para Mok tiba dengan beberapa mobil dan mendatangi Mark serta ayahnya. Komandan itu mengancam Mark agar bersedia membawa mereka kepada John. Di sisi lain, Sam memberitahu John bahwa gerombolan Mok telah mengepung sekolah. Ketika keduanya mencoba melarikan diri, si nomor 6 yang dikenal sebagai Jane muncul dengan membawa senjata spesialnya dan membantu melawan para Mok. Perkelahian pun dimulai, dan Jane menggunakan kecepatannya untuk melenyapkan Mok. Para Mok melepaskan kadal terbang mereka, dan Bernie tiba-tiba berubah menjadi sosok monster yang mengerikan hingga Sam ketakutan. Keduanya bersatu kembali, tetapi monster itu datang dan membuat malapetaka di dalam sekolah. Bernie liar muncul dan membantu John melawan monster itu. Ia berhasil mengalahkan kadal terbang setelah pertarungan yang cukup panjang. Tapi Bernie tampaknya terluka parah, dan akhirnya berubah kembali menjadi anjing lucu. Jane yang sedang mulai kelelahan, meminta John untuk mengisi kekuatannya dengan cahaya John. Keduanya melanjutkan untuk melawan Mok, dan pada akhirnya bisa melenyapkan mereka. John, Jane dan Sam berlari ke lapangan sepak bola, di mana komandan dan Mok lainnya sudah menunggu mereka di sana. Tapi berkat kekuatan gabungan mereka, Jane dan John dengan cepat bisa melenyapkan semua Mok dan hampir membunuh komandan Mok. Namun Jane ditangkap oleh monster, lalu John segera melawannya dengan menggunakan kekuatan cahaya. Setelah pertarungan yang sangat sengit, nomor 4 berhasil menghabisi komandan Mok melalui ledakan besar. Untungnya, keduanya selamat dari ledakan hebat, berkat kemampuan Jane yang tahan terhadap api. Keesokan harinya, mereka berhasil menghubungkan batu-batu biru dan menemukan para remaja Lorraine yang tersisa. Mark tiba-tiba muncul dan memberikan sebuah kotak dari Henry. Sam pun ikut bergabung bersama mereka, lalu John mencium hangat Sarah. Bernie yang terluka juga tiba di sana. Setelah itu mereka semua meninggalkan tempat tersebut. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen dan share. Hatur nuhun pisan.